Selanjutnya kita terus belajar tentang kebenaran Tuhan. Selanjutnya, mengenai hal pelacur besar. Mari kita lihat bagaimana malaikat berkata kepada Rasul Yohanes. Dalam dan Wahyu pasal 17. Pasal 17 mari kita membacanya. Mengenai apa yang dikatakan malaikat tentang pelacur besar. Malaikat itu berkata kepadaku. Pelacur besar yang engkau lihat itu. Air bah tempat duduknya ialah banyak bangsa. Rakyat, orang banyak, kaum, dan bahasa. Ke-10 tanduk yang engkau lihat dan binatang itu akan membenci pelacur itu. Membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan akan memakan dagingnya. Akhirnya membakarnya dengan api. Sebab Allah memberikan niat dalam hati mereka. Untuk melaksanakan kehendak Allah. Sehingga mereka sia-sia menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Sampai genap firman Allah. Wanita yang engkau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Artinya, wanita ini adalah kerajaan iblis. Dia memiliki kuasa untuk memerintah segala bangsa dan suku di bumi. Yaitu kerajaan iblis di surga. Memiliki arti kekuasaan yang sama untuk memerintah segala bangsa dan suku. Jadi pada waktu itu, Rasul Yohanes melihat seorang wanita menunggangi binatang berkepala 7 bertanduk 10. Lalu malaikat itu menjelaskan. Air bah yang diduduki pelacur besar itu. Air bah itu adalah berbagai bangsa, berbagai negara dan kelompok bahasa. Artinya orang-orang dari berbagai bangsa, negara, dan bahasa adalah milik iblis. Yaitu semua orang yang milik iblis diperintah oleh kerajaan iblis. Misalnya terkadang kita bermimpi tentang sungai yang bergelora. Sangat berombak dahsyat. Lalu kita mau menyeberang pun tidak bisa. Artinya orang-orang milik iblis itu sangat ganas. Artinya membuat kita tidak bisa mengalahkannya. Jadi, dikatakan bahkan kita juga melihat binatang itu berdiri di tepi laut. Yaitu ada binatang berkepala 7 dan bertanduk 10 berdiri di tepi laut. Maka laut di sini adalah berdiri di tepi laut. Laut itu, yaitu orang-orang dari segala bangsa dan suku milik iblis. Dalam kitab Nabi Daniel. Daniel pernah melihat 4 ekor binatang dalam penglihatan. Keempat binatang ini semuanya muncul dari dalam laut. Laut di sini artinya orang-orang dari segala bangsa dan suku di dunia. Ini disebut laut segala bangsa di dunia, atau air bah. Ini semua berarti orang-orang yang milik iblis. Maka di sini dikatakan binatang bertanduk 10 akan membenci pelacur besar. Apa artinya? Karena pelacur besar adalah kerajaan iblis. Kerajaan iblis di surga. Binatang bertanduk 10 adalah kerajaan iblis di bumi. Maka artinya kerajaan iblis di bumi akan membenci iblis. Membenci malaikat yang jatuh. Kebencian itu ibarat anak laki-laki yang membenci ibunya. Yaitu binatang bertanduk 10 milik iblis di bumi ini membenci iblis. Dan juga membenci orang-orang milik iblis. Maka seperti yang dikatakan di sini. Allah menaruh niat dalam hati binatang bertanduk 10. Membiarkan binatang bertanduk 10 melakukan apa? Seperti yang dikatakan di sini. Menaruh niat dalam hati raja-raja. Raja-raja itu adalah 10 raja. 10 raja milik iblis. Agar mereka melaksanakan kehendak Allah. Lalu mereka menyerahkan kekuasaan kepada binatang itu. Sampai firman itu tergenapi. Artinya di sini dikatakan mereka akan membakar wanita itu dengan api. Dan memakan wanita itu. Memakan dagingnya. Maka kita katakan wanita ini adalah kerajaan iblis di surga. Maka binatang bertanduk 10 adalah Rusia setelah perpecahan Rusia. Bagaimana bisa melukai kerajaan iblis di surga? Maksudnya adalah membakar dengan api. Membakarnya sampai habis. Artinya Bapa Surgawi menaruh niat dalam hati binatang bertanduk 10. Menaruh niat pada Rusia yang terpecah lalu bersekutu lagi. Di antara 10 kerajaan ini, artinya raja-raja dari 10 kerajaan itu bersama-sama menyerang segala bangsa dan suku. Membiarkan raja-raja dari 10 kerajaan itu menyerang segala bangsa dan suku milik iblis. Jadi binatang 10 tanduk itu tidak hanya menyerang umat Allah. Juga menyerang segala bangsa dan suku milik iblis. Lalu Allah menaruh niat itu ke dalam hati binatang 10 tanduk. Adalah orang-orang jahat yang besar. Menyerang segala bangsa dan suku. Juga menyerang berlaksa-laksa orang milik iblis. Juga membinasakan banyak orang yang milik iblis. Membuat pelacur besar itu menjadi tandus. Artinya kerajaan iblis. Tidak ada orang lagi di bumi. Itulah sebabnya. Karena hal inilah. Pada akhirnya. Bapa menggunakan peperangan untuk membinasakan kerajaan iblis. Membuat banyak orang dari segala bangsa dan suku iblis mati karena perang. Inilah Allah menggunakan binatang 10 tanduk itu untuk 2 tujuan. 1 tujuannya. Tentu saja binatang 10 tanduk itu menyerang umat Allah.
Itu sudah ditetapkan Allah. Tujuan lainnya adalah binatang 10 tanduk itu. Ia juga membunuh orang-orang dari segala bangsa dan suku milik iblis. Ini juga merupakan kehendak Allah. Inilah yang kita katakan bahwa binatang 10 tanduk. Ia tidak hanya menyerang kita, tetapi bahkan orang-orang milik iblis. Ia juga membunuh banyak dari mereka. Inilah Allah membiarkan milik iblis menyerang milik iblis. Ini adalah kehendak baik Allah. Segala kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan.